nama saya Naufal Adifa Suharta dan saya merupakan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pendapat saya mengenai 3 pertanyaan seputar kebahasaan yang dikaitkan dengan anak tunagrahita. Jadi untuk pertanyaan pertama, di tengah upaya mengutamakan bahasa Indonesia, bagaimana posisi bahasa daerah bagi anak tunagrahita yang justru lebih dekat dengan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kalau menurut saya, bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali anak tunagrahita, kita semua tumbuh dengan satu bahasa terlebih dahulu, yaitu bahasa ibu kita. Dan bahasa ibu itulah yang membantu kita untuk bisa memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti keluarga ataupun masyarakat luas. Bagi anak tunagrahita yang dapat dikategorikan sebagai anak yang memiliki tingkat intelektualitas ataupun kognitif yang di bawah rata-rata, mereka memerlukan bahasa yang lebih disederhanakan atau tidak kompleks terlebih dahulu untuk mampu belajar tumbuh dan berkembang. Kemudian, mengenai pengutamaan bahasa Indonesia, tentunya pengutamaan bahasa Indonesia ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, juga untuk anak tunagrahita. Namun, seperti yang saya katakan tadi, harus ada fokus terlebih dahulu bagi anak-anak tunagrahita ini, karena kita tahu mereka butuh perlakuan yang lebih dan khusus. Maka menurut saya penting adanya sebuah konsep atau pendekatan bilingual yang mampu mengakomodasikan dua jenis bahasa ini, karena bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak bisa saling menggeser posisi antara satu sama lain, harus berjalan beriringan. Dan ini dapat kita lihat ke depannya di anak tunagrahita bahwa mereka dapat belajar, tumbuh dan berkembang, memahami lingkungan sekitar melalui bahasa ibu mereka, namun tidak melupakan jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia dengan diajarkan secara perlahan dan perlakuan atau pendekatan yang lebih khusus mengenai bahasa Indonesia itu sendiri seiring tumbuh kembang mereka. Dan untuk pertanyaan kedua adalah, apakah program pelestarian bahasa daerah saat ini sudah cukup inklusif bagi penyandang disabilitas intelektual seperti tunagrahita? Jika belum, apa tantangan utama yang masih dihadapi? Baik, kalau kita berbicara secara umum, menurut saya program pelestarian bahasa daerah ini belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi para teman-teman ataupun anak-anak tunagrahita. Karena yang pertama, kita harus mengetahui bahwa pendekatan dan proses belajar dari para anak tunagrahita ini berbeda. Tidak bisa secara umum kita samakan antara masyarakat lainnya dengan para anak-anak tunagrahita ini. Tentunya memiliki kebutuhan pendekatan yang berbeda pula. Nah, yang menjadi tantangan utama adalah menurut saya adanya kekurangan sumber daya manusia yang bisa memahami bagaimana cara mengkolaborasikan antara program pelestarian budaya ataupun bahasa daerah ini dengan pendekatan khusus bagi para anak tunagrahita, karena mereka memiliki pemahaman dan memerlukan media pembelajaran yang lebih konkret, kemudian visual yang berulang ataupun pengalaman secara langsung. Maka menurut saya diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, ahli bahasa, ataupun komunitas yang bergerak di bidang inklusivitas untuk bisa berkolaborasi bagaimana mengembangkan sebuah program penyelarasan antara pelestarian bahasa daerah dengan kebutuhan para anak tunagrahita. Karena tentunya sebagai bagian dari masyarakat, mereka juga bisa sekali untuk ikut andil dalam menjaga nilai-nilai historis yang ada di tengah masyarakat kita. Dan juga menurut saya, masyarakat secara umum perlu juga untuk meningkatkan rasa empati, pemahaman terhadap inklusivitas bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan pendidikan ataupun pengetahuan mengenai berbagai hal, salah satunya adalah kebahasaan, secara inklusif dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu
apakah pengenalan bahasa daerah kepada anak tunagrahita hanya penting untuk pelestarian budaya atau juga memiliki peran strategis dalam membentuk identitas dan karakter kewarganegaraan mereka dan kenapa? Kalau menurut saya tentunya penting ya untuk anak tunagrahita juga dilibatkan dalam proses pengenalan bahasa daerah untuk bisa menciptakan atau menumbuhkan nilai-nilai kecintaan terhadap NKRI, terhadap bangsa, karena mereka juga bagian dari warga negara Indonesia. Dan menurut saya juga penting untuk kita mengetahui bersama bahwa anak tunagrahita ini bukannya tidak bisa belajar, bukannya tidak bisa menyerap ilmu yang mereka terima, tetapi hanya saja cara pendekatan dan juga cara belajar mereka berbeda. Maka dari itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perlunya ada sebuah kurikulum yang bisa mengakomodasi pendekatan bilingual antara kedua bahasa ini terhadap anak tunagrahita untuk bisa menjunjung nilai dan rasa nasionalisme mereka dengan tidak lupa akar mereka sendiri, yaitu bahasa daerah, karena seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali anak tunagrahita, itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh wawasan baru, dan juga sama-sama menjunjung tinggi rasa bela negara kita. Halo, perkenalkan saya Lale Inges Ramadan Dinata, seorang mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Menjawab pertanyaan pertama, menurut saya pribadi, ataupun dari sudut pandang psikologi itu sendiri, bahasa daerah tentunya memiliki peran penting dalam pembentukan identitas diri seseorang. Nggak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa daerah juga mengandung bagian-bagian dari hal-hal budaya, nilai, dan juga membentuk pengalaman seseorang, baik itu dari ia kecil ataupun saat ia dewasa. Ketika seorang anak menggunakan bahasa daerah, maka ia akan merasa untuk lebih dekat dengan budayanya dan juga komunitas sekitarnya. Menurut saya pribadi, dengan seorang anak dapat mengetahui bahasa daerah sejak dini, ataupun kita sebagai orang dewasa, remaja, mempelajari bahasa daerah kita akan memiliki kebanggaan terhadap daerah kita akan memiliki kebanggaan terhadap budaya kita, dan akan banyaknya dan kayanya budaya Indonesia. Selain itu, untuk pertanyaan nomor kedua, menurut saya pribadi sebagai Ketua Forum Anak NTB, saya melihat bahwa anak maupun remaja memiliki peran yang sangat besar dalam melestarikan bahasa daerah, apalagi di tengah perkembangan zaman yang sangat semakin melesat ini. Di satu sisi memang bahasa internasional ataupun bahasa Inggris memang harus dilestarikan, harus kita gemarkan, karena itu merupakan bahasa internasional yang bisa membuat kita mengikuti arus zaman. Namun kita tidak boleh melupakan tentunya selain bahasa ibu kita, juga bahasa daerah kita, bahasa yang menjadikan kita ada sekarang, bahasa yang merupakan akar kita sebagai seseorang, sebagai asal budaya kita. Dan sebagai generasi muda, tak hanya untuk menunjukkan bahasa daerah itu di sehari-hari, kita juga bisa tetap relevan dengan bahasa daerah tersebut dan berdampingan tentunya dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan dengan begitu bahasa daerah tetap menjadi warisan yang bisa dikenang oleh kita, tetapi juga tetap hidup dan tetap untuk melestarikan bahasa daerah sambil untuk melaksanakan ataupun belajar terkait bahasa internasional dan pastinya bahasa ibu kita. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.